Ya, assalamualaikum guys. Dimana kau berada? Di sini aku perkenalkan dulu, aku Syarisa Wigo Perdana. Di sini aku akan membagikan sebuah pengalamanku bagi kalian yang baru lulus SMA, bingung ya mau kemana, apakah mau kuliah, apakah kalian mau kerja ataukah gap year. Jadi sebelumnya aku panjang lebar di sini. Aku mendoakan kalian semoga kalian tetap sehat selalu. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dua hal yang penting yang harus kalian lakukan, yaitu like and subscribe video ini agar channel ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi teman-teman kalian yang lulus SMA bingung mau kemana, terus bingung mau ngapain dan sebagainya. Ya, sebelumnya channel ini aku beri nama Vigo Cuplik karena nama asliku Syarisa Wigo Perdana, dan kalian juga bisa panggil Cuplik. Ya, jadi di video kali ini aku akan bahas satu persatu mengenai apakah setelah lulus SMA aku harus kuliah atau kerja ataukah gap year. Jadi sebenarnya jawaban itu ada di tangan kalian sendiri. Jadi apabila kalian mau melangkah, itu kalian pikir dulu bagaimana akibatnya kalau aku kuliah atau aku langsung kerja aja atau nge-gap year. Jadi aku kalau boleh cerita, setelah lulus SMA itu memang masa-masa yang paling bimbang, paling panik dan paling bingung. Karena apa? Karena pasti setelah lulus SMA kita ditanya warga ataupun tetangga-tetangga kalian yang pertanyaan itu kadang bikin sakit hati. Sekarang kalian bisa kuliah, sekarang kalian udah dapat kuliah di mana? Sekarang kalian keterima di perguruan tinggi mana? Ataupun sekarang kalian kerja apa? Dan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang lain itu membuat kita kadang down. Tapi aku sendiri juga ambil hikmahnya aja. Jadi pertanyaan-pertanyaan tetangga itu buat kalian ambil sebagai penyemangat aja guys. Jadi contohnya, waktu itu aku setelah lulus SMA aku juga bingung mau kuliah, tetapi kondisi orang tua yang masalah ekonominya kurang mampu. Jadi buat kalian yang hampir sama dengan nasibku, tetap semangat aja guys. Tetap semangat dan optimis bahwa semuanya itu pasti ada jalan. Jadi semisal kalian ingin pergi ke suatu pelabuhan ataupun ingin berlayar, kalian itu sebagai nahkodanya guys. Kapal itu yang mengendarai kalian. Apabila kapal itu terombang-ambing oleh gelombang air laut, apabila kalian sebagai nahkoda memiliki pendirian yang tegas dan tepat sesuai pendirian awal kalian pasti memiliki cita-cita dan keinginan. Dan cita-cita keinginan kalian itu bisa diraih apabila kalian mempunyai tekad usaha yang disertai ikhtiar dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya, apabila kalian ingin lanjut kuliah, itu jangan takut, jangan panik. Dunia perkuliahan itu bukan bagi orang-orang yang kaya aja guys, bukan bagi orang-orang yang pintar. Tapi dunia perkuliahan itu untuk orang-orang yang mau berusaha mewujudkan mimpinya dan mempunyai tekad yang disertai ikhtiar dan doa. Jadi buat kalian yang mempunyai latar belakang ekonomi yang kurang mampu, jangan takut, berusahalah guys. Di sini aku tujuan membuat video ini yang pertama ingin memotivasi kalian. Walaupun dulu aku pernah juga dimotivasi oleh beberapa teman-temanku ataupun beberapa teman yang sangat dekat, ataupun orang tua pun di situ memiliki peran penting guys. Peran penting mendukung sebagai fasilitator dan motivator. Tapi untuk hak kuliah itu berada di tangan kalian sendiri. Jadi apabila kalian mempunyai banyak teman, mempunyai tetangga, orang tua, itu berhak menasihati kalian. Tapi yang menentukan jalan hidup itu kalian sendiri. Yang berhak kuliah, menentukan kuliah itu kalian, karena yang menjalani itu kalian sendiri guys. Jadi kalau milih jurusan sama milih universitas itu dipikir-pikir, pikir dua kali, pikir panjang lebar. Jadi jangan asal milih jurusan, jangan ikut-ikutan teman-teman kalian. Terus kalau orang tua nyaranin kalian nggak senang dengan jurusan itu, dengan universitas itu, kalian bilangin kepada orang tua kalian dengan alasan yang konsekuen, dengan alasan yang konstan dengan apa yang kalian inginkan. Jadi orang tua itu memiliki peran, karena orang tua dari kecil sampai sekarang itu yang membiayai kita, yang mengasuh kita, mendidik kita. Tapi yang menentukan jalan untuk kita lanjut, untuk melangkah, kita ingin sukses itu kalian sendiri. Jadi di sini
peran kalian itu sangat besar guys. Apabila kalian sukses, itu juga kalian harus mampu berusaha. Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku yang dulu waktu lulus SMA. Aku itu keterima jalur SNMPTN, tapi cuma 40%. 40% sekolah, aku keterima dan aku akhirnya ambil di salah satu jurusan dan salah satu universitas bagus di Indonesia. Tetapi nilai, aku gak lihat nilaiku yang hanya sedang dibandingkan teman-temanku ataupun teman-teman dari sekolah lain. Akhirnya aku pun gagal di jalur SNMPTN. Karena apa? Karena aku hanya mengandalkan emosi. Aku harus kuliah di situ, aku harus ambil jurusan itu. Yang akhirnya aku pun gak bisa guys dapat, dan aku pun gagal di SNMPTN. Akhirnya aku berpikir untuk ikut SBMPTN. SBMPTN itu merupakan jalur masuk perguruan tinggi yang kedua, yaitu seleksi masuk perguruan tinggi bersama, yaitu kita tes UTBK, ujian tulis berbasis komputer, yang waktu aku itu dilaksanakan 2 kali guys. Yang pertama itu 2 kali dengan memilih waktu dan tempat. Yang pertama sama yang kedua itu bebas memilih tempat dan waktunya. Dan ini pun kita harus pintar-pintar ngatur strategi kalau kita ikut SBMPTN. Jadi SBMPTN itu memang menurutku jalur masuk yang sangat benar di Indonesia. Kalau SNMPTN kan dibilangnya hanya orang-orang yang tertentu saja. Karena SNMPTN itu menurutku transparansi banget. Jadi jangan ngandalin SNMPTN. Menurutku andalin aja SBMPTN guys. SBMPTN itu semua berhak masuk PTN dengan tes yang bersama. Waktu itu aku SBMPTN juga nilaiku ya kalau dibilang tinggi ya juga enggak, kalau dibilang rendah juga enggak guys. Hanya tengah-tengah. Aku masukin nilaiku di salah satu jurusan di sebuah universitas negeri, itu juga terhitung favorit, tapi akhirnya aku juga gagal. Tapi teman-temanku yang dulu nggak keterima 40% SNMPTN, dia banyak berhasil di SBMPTN guys. Karena apa? Karena peluang dia belajar itu lebih banyak, waktu yang digunakan dia untuk belajar itu lebih banyak. Karena aku itu nunggu dulu, apakah aku terima SNMPTN apa enggak. Habis aku nggak terima baru aku belajar. Dengan teman-temanku yang nggak keterima 40% sekolah, dia langsung belajar dari awal sampai dia mau tes UTBK. Sorry guys. UTBK maksudnya yaitu ujian tulis berbasis komputer yang sudah aku ceritakan tadi. Kemudian aku bingung, udah nggak dapet SNMPTN, SBMPTN, dan pertanyaan itu muncul lagi saat aku pergi ke rumah, terus aku main di tetangga-tetangga. Sekarang kamu dapat kuliah di mana? Sekarang kamu sudah keterima di PTN atau PTS ataupun jurusan mana? Sekarang kamu udah jadi apa? Sekarang kamu kerja apa? Dan pertanyaan itu sering aku dengar waktu aku keluar rumah, dan itu membuat aku semakin down, semakin sedih. Tapi di situ kita aku masuk rumah lagi, orang tua selalu menyemangati. Peran orang tua itu sangat penting guys. Jadi orang tua itu selain menasehati juga sebagai penyemangat untuk kita meraih PTN ataupun yang lainnya sebagai cita-cita kita. Jadi untuk kalian yang nggak keterima SNMPTN atau SBMPTN atau belum dapat kuliah, jangan kalian sedih. Jalan menuju sukses itu banyak guys. Kemudian setelah aku SBMPTN nggak dapat, kemudian aku coba-coba cari perguruan tinggi dengan jalur yang terakhir, yaitu ujian mandiri. Yang orang-orang bilang ujian mandiri itu biayanya mahal. Kalian melihat kondisi ekonomiku sendiri juga kurang mampu, akhirnya aku berusaha gimana caranya aku bisa kuliah dan meringankan beban orang tua untuk membayar kuliah. Akhirnya aku berpikir, akhirnya aku daftar dulu beberapa ujian mandiri dan akhirnya aku keterima di 2 universitas negeri, yaitu Universitas Tidar Magelang dan di Universitas 11 Maret. Di Untidar aku keterima di pendidikan matematika, dan di Universitas 11 Maret sekarang ini aku keterima di pendidikan fisika, walaupun aku nggak bisa fisika tapi nggak apa-apa. Jadi di dunia perkuliahan itu kita mulai dari nol, kita belajar bersama. Kita anggap apabila kita nggak tahu, teman-teman pasti juga nggak tahu. Jadi gitu. Jadi buat kalian yang salah jurusan itu lanjutkan aja. Buat kalian yang dulunya SMK ingin kuliah, itu kalian optimis aja. Kalian berpikir kalau diri kalian nggak bisa, teman-teman kalian juga nggak bisa guys. Itu pun telah terbukti saat aku kuliah sekarang. Jadi sekali lagi buat kalian yang ingin sekali kuliah, jangan patah semangat. Dunia perkuliahan bukan bagi orang-orang yang kaya. Dunia perkuliahan itu bukan bagi orang-orang yang pintar guys, sekali lagi. Tapi bagi orang-orang yang mampu berusaha dengan tekad yang kuat disertai ikhtiar dan doa.
jangan pantang menyerah. Itu motivasiku buat kalian. Kemudian waktu aku sudah dapat PTN itu, kemudian aku juga selalu ditanyai dan aku jawab pada tetangga-tetangga maupun teman-teman kita. Aku sudah dapat PTN dan ini. Dan jangan sombongin apa yang kalian dapatkan. Dan kadang itu kita memikirnya teman-teman yang lain dapat PTN ataupun PTS yang lebih baik dari kita, dengan peluang suksesnya lebih besar daripada kita. Itu salah besar, guys. Jadi peluang kita sukses itu sama. Baik yang kuliah maupun yang nggak kuliah itu peluang suksesnya sama. Banyak teman-temanku yang nggak kuliah tapi kerja. Dia udah sukses, dia udah buka bisnis, dia udah buka beberapa toko, beberapa store, beberapa online shop dan lain sebagainya. Daripada yang kuliah, dia masih kuliah. Jadi kesempatan kita sukses itu sama, guys. Bedanya kalau di sini kalau kita sekolah atau kuliah, itu kita terbawa ke lingkungan yang lebih arahnya lebih baik. Kita banyak mendapat teman sehingga peluang kita sukses juga semakin tinggi. Jadi buat kalian yang ingin kuliah ataupun sekolah, laksanakan, lanjutkan aja. Saranku itu. Jadi jangan ragu dengan kemampuan kalian. Kemampuan kalian itu bisa kalian tambah dengan di perkuliahan mengikuti unit kerja mahasiswa ataupun UKM. Dan setelah ini aku juga mau buat video tentang trik-trik menghadapi soal-soal di SBMPTN, ujian masuk perguruan tinggi, kemudian trik pertemanan ataupun kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi. Terus kemudian ada juga bisnis yang kalian lakukan sebagai mahasiswa apabila kalian kuliah yang kalian dapat kerjakan sebagai kerja sampingan, guys. Jadi jangan takut, sekali lagi buat kalian yang ingin masuk kuliah, ingin memilih jurusan, juga aku akan buat tipsnya memilih jurusan di universitas di video selanjutnya. Tetap fokus dan jangan menyerah. Buat kalian yang nggak ingin kuliah, mau lanjut kerja, itu peluang kalian juga sangat tinggi. Banyak orang-orang di Indonesia yang kita lihat sekarang itu nggak kuliah tapi dia sukses. Contohnya Ibu Menteri, mantan Menteri Ibu Pujiastuti. Dia adalah owner Susi Airline. Kalian lihat sendiri Ibu Susi Pujiastuti. Dia hanya lulusan apa, tapi dia sekarang sebagai owner Susi Airline yang kalian lihat sendiri bahwa itu merupakan perusahaan besar. Dan yang kedua itu ada juga Dahlan Iskan. Kalau kalian tahu tentang biografinya, dia adalah CEO Jawa Post Group. Kemudian ada juga pebisnis yang lainnya seperti Bob Sadino dan pebisnis lainnya. Jadi buat kalian yang ingin kerja, kesempatan kalian untuk sukses itu banyak, guys. Jadi orang yang kuliah sama orang yang kerja itu kesempatan suksesnya juga sama. Tergantung tekad kalian mau membangun bisnis ataupun yang lainnya. Jadi IPK, akreditasi maupun yang lainnya itu memang tidak mempengaruhi kesuksesan kalian. Yang mengaruhi adalah soft skill kalian, public speaking kalian, teamwork kalian, yang akhirnya kalian asah, yang akhirnya dapat menjadi pebisnis maupun pengusaha maupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ya, jadi di sini pesanku dari video ini, kalian tetap harus semangat, kalian harus tetap raih cita-cita kalian, impian kalian, kalian banggakan orang tua kalian harus tetap jadi anak bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang unggul untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih video ini. Kemudian kalian kalau mau lihat video-videoku tetap di slide ataupun di video yang selanjutnya aku akan buatin tips-tips yang ada di perkuliahan dari semuanya spesial buat kalian. Terima kasih, dan sebelum aku tutup jangan lupa like and subscribe video ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari aku Vigo Cuplik, like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.